syifaan lil qalb, juga menjadi apa, syifa, menjadi obat bagi hati. Karena kenapa disebutkan di sini apa untuk hati? Karena memang sebetulnya sebagian ada malah dokter yang mengatakan sebetulnya penyakit jasmani ini yang diderita orang milenial, orang modern ini, stroke dan seterusnya, dan sebetulnya bukan dari makanan. Kata dokter itu makanan itu hanya apa, punya peran 20%, sisanya adalah pikiran, hati, ketenangan hati, sakinah. Yang kita cari adalah sakinah. Maka syifaan lil qalb. Maka Ratib ini menjadi apa? Yang penting adalah menjaga supaya hati kita ini sehat. Nah, yang menarik, saya membuka di Google, ada penelitian ternyata yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, bukan Universitas NU, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh dari zikir Ratib al-Haddad terhadap kesehatan mental masyarakat, baik fisik maupun. Ada seorang dokter mengatakan memang ternyata penyakit fisik ini apa faktornya, ternyata kalau orang takut sama makanan, ternyata makanan itu hanya punya peran 20%, sisanya adalah pikiran, sisanya adalah ketenangan hati. Maka benarlah Rasulullah SAW bahwa ketika kita berumah tangga yang dicari adalah sakinah, ketenangan. Ketenangan inilah yang kita cari sehingga akan melahirkan hasanah, akan melahirkan kesejahteraan, kebaikan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Nah, yang menarik adalah ada penelitian yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, bukan Universitas NU, mungkin belum. Mengatakan dari penelitian itu disimpulkan bahwa ternyata ada pengaruh dari zikir Ratib al-Haddad terhadap kesehatan mental masyarakat, baik fisik maupun psikis. Yang menarik adalah ternyata zikir Ratib al-Haddad ini berperan banyak dalam menciptakan healing, kesehatan mental, dan bukan pribadi tapi masyarakat. Artinya orang yang tidak hanya yang membaca tapi juga yang mendengarkan, insya Allah akan mendapatkan faedah, manfaat dari Ratib al-Haddad, baik fisik. Yang pertama, yang mendapatkan manfaatnya bukan hanya satu orang tapi masyarakat. Yang kedua, yang sehat bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Nah, kenapa? Karena dengan membaca Ratib al-Haddad ini, dari penelitian itu dikatakan karena muncul keistiqomahan, keikhlasan, dan menghayati, dan apalagi kalau kita bisa menghayati arti dari kalimat demi kalimat dari zikir itu, sehingga apa yang terdapat dalam zikir itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, misalkan, ini menurut saya salah. Jadi orang itu yakin bahwa memang dengan nama Allah ini tidak ada yang bisa mencelakakan di alam ini, fil ardi, baik di bumi wala fis sama'i, maupun di langit. Maka saya punya penyakit mah tapi pengen minum kopi, saya baca ini Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, saya pengen minum kopi. Apalagi kopi ini punya manfaat. Beberapa ulama mengatakan kopi ini punya manfaat yang dikatakan oleh para ulama salaf. Nah, jadi ada orang yang baca ini bisa termotivasi. Ratib ini juga menjadi motivator dalam hidup ini ternyata.
baik dalam keimanan, baik dalam hablum minallah maupun hablum minan nas. A'udzubikal, banyak sekali. Jadi memang sepertinya remeh, tapi masya Allah ternyata banyak manfaat, dan ini sudah tersahkan lah katakanlah, karena dilakukan penelitian oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, tapi bagaimanapun rotib ini adalah zikir, rotib ini adalah bonus. Manfaat-manfaat itu akan kita dapatkan apabila yang wajib sudah kita laksanakan, bagaimana sholat 5 waktu kita, puasa kita, zakat kita, dan bagi yang sudah mampu bagaimana dia melaksanakan kewajiban ibadah haji dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ulasan singkat ini ada manfaatnya, terutama bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan kita berdoa supaya kita termasuk orang yang punya niat terus untuk membaca rotib Al-Haddad ini secara istiqomah, secara rutin, sehingga manfaat dari rotib ini akan kita dapatkan. Jangan bermimpi besar Anda membaca hanya sekali tapi mendapatkan manfaat, meskipun itu semua hak prerogatif Allah untuk memberikan, tapi bacalah dan jangan terlalu mengharap. Sebetulnya yang baik seperti itu, baca saja, insya Allah manfaatnya akan muncul satu, insya Allah masalah yang tengah kita hadapi satu persatu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan akan dihilangkan oleh Allah dan akan diganti dengan kemudahan. Kesulitan diganti dengan kemudahan, keraguan-raguan akan diganti dengan keyakinan, sakit akan diganti dengan obat, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah meridai bi barakati Al-Habib Abdullah bin Ala bin Al-Haddad sahib ar-ratib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.